9 rahasia hidup hemat ala nenek, cocok untuk ibu rumah tangga. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Hidup sekarang itu rasanya makin mahal. Belanja sedikit totalnya banyak. Isi kantong sedikit tapi list kebutuhan panjang. Emak sekarang bukan cuma mikirin masak apa hari ini, tapi juga mikirin besok anak sekolah, listrik, air, kuota, dan kebutuhan kecil yang kalau dikumpulin bisa bikin kepala cenat-cenut. Sementara di layar HP, isinya diskon semua, promo semua. Seolah hidup bahagia itu tinggal klik check out. Padahal yang check out itu tangan, yang deg-degan itu dompet, dan yang stres itu pikiran. Di tengah kondisi kayak gini, kita sering lupa kalau dulu orang tua kita hidup jauh lebih sederhana, tapi lebih tenang. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena cara mikirnya lebih lurus. Nenek-nenek dulu tidak punya aplikasi keuangan, tidak punya promo besar, tidak punya pay later, tapi bisa hidup cukup, bisa nyekolahin anak, bisa bantu keluarga, dan tetap tidur nyenyak. Ini bukan soal zaman dulu lebih enak, tapi soal pola hidup yang lebih sadar dan lebih waras. Makanya pembahasan ini penting banget buat ibu rumah tangga sekarang. Bukan buat ngajarin pelit, tapi ngajarin pintar. Bukan ngajarin hidup susah, tapi ngajarin hidup tenang. Karena hidup hemat ala nenek itu bukan soal kekurangan, tapi soal kendali. Kendali atas uang, kendali atas emosi belanja, dan kendali atas masa depan keluarga. Supaya kita tidak cuma sibuk hidup hari ini, tapi juga aman menghadapi hari esok. Rahasia pertama ala nenek itu, belanja secukupnya sesuai kebutuhan, bukan sesuai nafsu mata. Nenek selalu bilang perut itu tidak pernah minta lauk viral, yang penting kenyang dan sehat. Jadi kalau di rumah masih ada telur dan sayur, yaitu dimasak dulu. Tidak perlu merasa gagal. Jadi ibu cuman karena hari ini menunya itu lagi. Nenek paham betul kalau keinginan itu tidak ada habisnya. Beda dengan kebutuhan yang jelas batasnya. Dan dari situ uang belanja jadi lebih jinak, tidak liar kemana-mana. Rahasia kedua, nenek tidak pernah belanja dalam kondisi lapar atau capek. Karena katanya kalau perut kosong dan kepala pusing, semua barang kelihatan penting dan mendesak. Tahu tempe bisa berubah jadi keranjang penuh, nenek biasanya makan dulu, walau cuma nasi dan garam, baru berangkat ke pasar. Supaya yang bekerja itu otak bukan emosi. Ini relate banget buat emak-emak yang habis ngurus anak lalu ke minimarket niat beli satu, malah pulang bawa sekantong. Rahasia ketiga, nenek rajin mencatat pengeluaran sekecil apapun. Bukan buat menyiksa diri, tapi buat sadar, karena kata nenek uang itu suka kabur diam-diam. Jadi, walau cuma beli jajan anak atau bumbu dapur, tetap dicatat di kertas kecil. Dari situ nenek tahu pola borosnya di mana. Dan lucunya sering kaget sendiri karena pengeluaran kecil yang diulang-ulang, ternyata jumlahnya lumayan. Mirip kita yang bilang cuman jajan dikit, tapi kok saldo tinggal segini. Rahasia keempat, nenek tidak pernah gengsi pakai barang lama. Selama masih layak dan berfungsi, baju sobek dijahit, panci gosong dibersihkan, lemari goyang diperbaiki, nenek selalu bilang gengsi itu mahal dan tidak bikin kenyang. Jadi lebih baik uangnya disimpan daripada dipakai buat membuktikan sesuatu ke orang lain. Dan ini berat buat emak-emak zaman sekarang yang kadang lebih takut dinilai daripada takut dompet kosong. Rahasia kelima, nenek selalu memisahkan uang kebutuhan dan uang simpanan sejak awal. Walau jumlahnya kecil tetap dipisah. Karena kata nenek uang yang dicampur itu paling cepat habis. Sama seperti gula dan garam. Kalau disatukan rasanya jadi aneh. Jadi begitu uang masuk, nenek sudah tahu mana yang boleh dihabiskan dan mana yang tidak boleh disentuh kecuali darurat. Ini bikin hidup lebih terkontrol dan tidak gampang panik di tengah bulan. Rahasia keenam,
Nenek sebisa mungkin masak sendiri di rumah. Bukan karena tidak boleh jajan, tapi karena nenek sadar jajan itu kelihatannya murah. Tapi kalau sering jadi mahal, nenek lebih pilih masak sederhana walau menunya berulang. Yang penting sehat dan hemat. Dan jujur saja banyak emak-emak yang ngerasain hal sama. Sekali jajan rasanya kecil. Tapi kalau tiap hari kok rasanya uang belanja ludes tanpa bekas. Rahasia ketujuh, nenek tidak mudah tergoda omongan orang atau tren sekitar. Tetangga beli ini, teman arisan pakai itu. Nenek santai saja. Katanya, hidup itu bukan lomba pamer. Rezeki tiap keluarga beda-beda. Jadi tidak perlu memaksakan diri mengikuti standar orang lain. Ini berat banget buat emak-emak yang sering kebawa perasaan pas lihat orang lain kelihatan lebih maju. Padahal, belum tentu dompetnya lebih tenang. Rahasia ke-8, nenek selalu menyisihkan dana cadangan walau kecil. Bukan buat gaya tapi buat rasa aman. Nenek tidak pernah bilang jumlahnya, tapi selalu ada pegangan. Jadi saat ada kebutuhan mendadak tidak langsung panik atau utang. Nenek percaya hidup itu penuh kejutan. Dan yang bikin tenang, bukan karena masalah tidak datang, tapi karena kita punya persiapan walau sederhana. Rahasia ke-9, nenek selalu berpikir panjang sebelum mengeluarkan uang. Bukan pelit tapi penuh pertimbangan. Setiap belanja nenek tanya ke diri sendiri, ini buat sekarang atau nanti? Ini kebutuhan atau keinginan sesaat? Jadi keputusan yang diambil tidak bikin menyesal di belakang. Nenek paham betul bahwa hidup hemat itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal menjaga keluarga agar tetap aman dan tidak kelabakan saat kondisi berubah. Kalau dipikir pelan-pelan, semua rahasia nenek itu bukan soal pelit atau hidup susah, tapi soal tenang dalam mengambil keputusan. Nenek tidak sibuk terlihat mampu di depan orang lain, tapi fokus cukup di dalam rumah sendiri. Dan disitulah bedanya, karena ibu-ibu sekarang sering capek bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu banyak keinginan yang lewat tanpa disaring. Akhirnya, dompet ngos-ngosan sementara, hati ikut kelelahan. Kadang hidup hemat ala nenek ini terasa jadul, tidak estetik, tidak cocok buat diposting. Tapi justru disitulah kekuatannya, karena tidak semua hal perlu terlihat orang, cukup keluarga yang merasakan. Lagi pula yang ikut bayar belanja bukan followers, tapi dompet sendiri. Jadi tidak apa-apa kalau rumah sederhana, asal isinya hangat dan kepala tidak pusing tiap akhir bulan. Pelan-pelan saja. Tidak perlu langsung sempurna, karena yang penting arah hidupnya jelas. Sedikit lebih sadar sebelum belanja, sedikit lebih sabar menunda keinginan, dan sedikit lebih percaya bahwa perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus itu jauh lebih kuat daripada niat besar yang cuma mampir sebentar lalu hilang ditelan diskon. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.